Selamat pagi jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali dalam pertemuan persekutuan Selasa kita, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun nanti yang mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur karena kembali kita diteguhkan dalam tema besar kita, kasih karunia Allah yang menghidupkan pengharapan, menumbuhkan pengharapan. Maka perenungan kita hari ini pun semakin akan meneguhkan kita bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Maka pujian yang akan kita pujikan dalam pembuka pagi ini itu adalah kemurahan-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat di muka bumi ini. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan karena kemurahan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kami, senantiasa memberikan kami pengharapan ketika kami bangun pagi hari. Kami tahu bahwa kami dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Dengan rasa syukur atas kasih yang Tuhan senantiasa nyatakan kepada kami pun ingin terus mau dituntun Tuhan agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami layankan, semuanya itu sebagai rasa syukur kami karena kasih yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kami anak-anak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan sehingga kami mampu menghadapi berbagai-bagai tantangan dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ke 10, dan akan dibacakan oleh Ibu terkasih kita, Bu Ratna. Monggo Ibu. Baik, akan saya bacakan dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ratna sudah membacakan untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, berbicara pembebasan begitu ya. Bagi kita yang mungkin tidak pernah dipenjara dalam tanda petik penjara dunia begitu ya. Kita mungkin tidak akan bisa menghayati sungguh-sungguh kebebasan itu gitu ya. Karena berbicara tentang penjara ini kebetulan 2 hari yang lalu begitu ya, yang melayani di lapas itu tapi dari Zoom begitu ya. Salah satu topik doanya yang diangkat oleh teman-teman warga binaan yang di dalam adalah agar mereka yang mengajukan untuk bebas bersyarat, mengajukan agar masa hukumnya diberikan dipersingkat gitu ya, dalam arti diberikan keringanan, ada misalnya yang tadi setahun jadi 8 bulan atau berapa jadi berapa gitu ya. Ternyata itu jadi sebuah perjuangan mereka dan ketika itu didapatkan itu menjadi sebuah sukacita gitu ya. Meskipun nanti pengurangannya sebulan, mungkin berapa hari begitu ya. Mengapa? Karena saya membayangkan ibu bapak jemaat yang terkasih bahwa
ketika masa pengurangan itu didapatkan, ibaratnya itu menumbuhkan harapan untuk segera bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, paling tidak orang tua, atau mungkin kalau mereka yang sudah berkeluarga, anak gitu ya, atau siapapun itu, sekalipun mereka mungkin dalam kacamata kita dunia ini orang yang bersalah gitu karena dihukum, dipenjara begitu ya, tetapi ternyata bagi mereka pun sebuah kesempatan untuk dibebaskan, dikurangi hukumnya itu sebagai sebuah sukacita yang luar biasa ketika didapatkan. Nah, menariknya tidak hanya orang-orang yang dalam lapas begitu ya, kita pun orang-orang yang tampaknya di luar ini, yang di luar saya bilang yang bisa melakukan banyak hal ini, saya berpikir jangan-jangan kita pun sebenarnya di penjara gitu ya. Penjaranya kita itu yang di luar ini bukan seperti mereka yang di lapas, tetapi penjaranya kita itu penjara kekhawatiran, penjara akan rasa bersalah, penjara akan sesuatu yang menekan kita sehingga kita tidak merayakan hidup ini. Sehingga kita tidak merasakan kebebasan untuk berekspresi, berkarya di dalam terang cinta kasih Tuhan begitu ya. Nah, jemaat yang terkasih, hari ini bacaan kita justru meneguhkan kita. Kita yang di luar ini, yang tampaknya bebas ini, jangan-jangan kita pun masih terkungkung dengan penjara kita yang terutama adalah penjara dosa kita begitu ya. Karena justru hari ini Paulus meneguhkan kita, dulu kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi ingatlah kita, hai umat, jadi seolah-olah Paulus ini mengingatkan umat di Efesus, tapi saat ini sampai kepada kita. Ingatlah kita umat, bahwa dahulu kita memang orang-orang yang dipenjara dalam arti harusnya mati karena pelanggaran dan dosa, tetapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Tuhan, yang diberikan kasih karunia untuk kita mengalami sebuah anugerah. Kita ini tidak lagi hamba dosa atau maut, tetapi kita adalah orang-orang yang dibangkitkan secara rohani oleh Kristus yang kita imani, yang kita percayai. Jadi menarik, Paulus meneguhkan umat dan kita saat ini, bahwa orang percaya itu senantiasa mau melihat hidupnya adalah sebagai pribadi yang sudah dianugerahkan keselamatan, dalam tanda petik kata kunci tadi kalau saya bilang penjara dan bebas, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari maut itu, dari dosa itu. Nah, justru itulah Paulus ingin meneguhkan kita bahwa ketika kita hidup dalam anugerah pembebasan, keselamatan iman itu, kita diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu bukan karena diri kita, tetapi itu karena kita memang bersyukur kepada Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa dia dibebaskan, dia diselamatkan karena berbuat baik, itu yang memang tampaknya masih kuat ya di antara kita umat, bahwa dengan perbuatan baik itulah kita diselamatkan, dibebaskan gitu ya. Ini hari ini Paulus mengingatkan bukan perbuatan baik kita, tetapi karena memang kita sudah memperoleh kasih karunia, anugerah penyelamatan itu, sehingga kita bersyukur dengan berbuat baik. Jadi orang percaya kalau dia berbuat baik, melayani, apapun itu bukan dalam rangka supaya mendapatkan keselamatan. Tetapi justru orang percaya, dia sudah mendapatkan anugerah itu, dan dia bersyukur dengan cara berbuat baik, berbuat benar, berbuat adil, berbuat ibaratnya jujur. Semualah kehendak Tuhan ya, jemaat yang terkasih. Semua yang benar, yang mulia, yang Tuhan ajarkan, ketika itu kita lakukan bukan karena kuat hebat kita, tapi karena itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan, berbicara kasih karunia Allah menumbuhkan pengharapan, ingin meneguhkan kita yang saat ini ragu, khawatir, masih terkungkung dengan dosa dan sebagainya. Maka lihatlah Allah yang menjadi sumber pembebasan itu. Lihatlah Allah yang sumber pertolongan, sumber kekuatan itu. Karena dengan demikian
kita akan mengalami pembebasan sejati dalam diri kita. Tidak hanya orang yang dipenjara, tanda petik lapas, tapi kita pun yang hidup ini, yang terpenjara dengan keraguan, terpenjara dengan dosa, Tuhan akan bebaskan kita. Ketika itu kita alami secara pribadi, saya yakin untuk melakukan apapun itu yang baik, yang mulia, itu tidak akan menjadi sebuah beban buat kita. Tetapi itu jadi sukacita, karena itulah cara kita bersyukur. Diminta untuk konteks melakukan banyak hal untuk orang sekitar di gereja, konteks kita sedang renovasi misalnya, atau untuk pelayanan ke masyarakat dimanapun, kita nggak akan lagi merasa beban dan berat, tapi kita lakukan dengan rasa syukur dan sukacita. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berjuang dengan rasa syukur ini. Karena seperti beberapa waktu yang lalu saya ingat sekali ada pembacaan dari Yeskiel yang menurut saya menarik sekali. Dan itu salah satu pengingat buat kita begitu ya. Pengingat dalam arti bagi kita yang sudah bertobat maupun kita yang sudah percaya dan tahu hal yang benar. Saya mungkin lihat ulang kembali ya salah satu bacaan kita dalam minggu kemarin, yaitu dari Yeskiel, yang menunjukkan kepada kita demikian. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaiannya, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Firman yang Yeskiel ini, jemaat terkasih, menurut saya sangat keras dan detail, tajam buat kita. Mengapa? Bagi kita yang orang-orang percaya sudah tahu kebenaran tetapi tidak berlaku adil, benar, jujur gitu ya, maka itu lebih mengerikan dampaknya bagi kita. Tuhan bilang kita justru mempermainkan kebenaran itu. Tetapi justru kepada mereka yang berdosa, yang sudah melakukan banyak hal kecurangan, ketidakadilan, ketika dia mau bertobat dan dia memperbaiki dirinya, pertobatannya dengan mengembalikan hal-hal yang buatlah misalnya dulu mungkin dosa saya adalah menipu, dosa saya adalah misalnya menyakiti ABCD gitu ya. Ketika saya bertobat, saya mengembalikan uang yang saya tipu, saya minta maaf kepada yang saya sakiti. Disitulah wujud pertobatan yang Tuhan perhitungkan, sehingga dosa-dosanya yang sebelumnya tidak diingat lagi karena dia sudah berusaha berlaku adil, benar untuk buah pertobatannya. Jadi jemaat terkasih, kembali hari ini kita diteguhkan. Bagi kita yang masih terkungkung penjara dosa kita, bertobatlah, wujudkanlah aksi buah pertobatan itu. Bagi kita yang saat ini yang sudah percaya, sudah tahu kebenaran itu, maka berjuanglah untuk terus tetap adil, benar, dan jujur. Karena di sanalah wujud syukur kita sudah beroleh keselamatan, kasih, anugerah dari Tuhan itu. Jadi mari kita berjuang bersama-sama jemaat terkasih. Saya juga berjuang, Bapak Ibu yang ada di Zoom berjuang, yang di YouTube mendengarkan juga berjuang, dan percayalah Tuhan meneguhkan kita untuk setia sampai akhir, sampai kita sungguh-sungguh beroleh kehidupan itu. Jika ada di antara kita yang memang merasa tanggung jawab untuk buah pertobatan kita dengan bertanggung jawab atas dosa kita, lakukanlah itu segera. Karena itulah buah pertobatan yang sejati. Bukan hanya maaf Tuhan di gereja, maaf dalam doa, tetapi tidak kita wujudkan buah pertobatan itu juga sia-sia gitu ya. Artinya maaf kepada Tuhan itu juga harus diwujudkan aksi perubahan yang real, yang pernah kita lakukan terhadap sesama atau terhadap hal-hal yang kita tahu kita melakukan kecurangan, kesalahan yang berdampak kepada semua orang. Tuhan menuntun kita, Tuhan menopang kita, sehingga sungguh-sungguh hidup itu menjadi milik saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur dan bersyukur buat kasih karunia Allah yang terus meneguhkan kami, yang memberikan kami pengharapan untuk terus melakukan segala sesuatu yang baik. Namun dalam kacamata bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Bukan karena untuk mengharapkan keselamatan, tapi justru kami yang percaya ini telah Tuhan selamatkan. Dan kami diingatkan untuk sungguh-sungguh mewujudkan pertobatan kami dalam Tuhan dengan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Tetapi juga sekaligus kami yang sudah percaya dan tahu yang benar itu, senantiasa berjuang untuk berlaku adil, jujur, dan benar. Karena sesungguhnya Tuhan dengan demikianlah kami beroleh kehidupan yang sejati yang datang dari Tuhan ketika kami melakukan kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, tuntunlah kami anak-anak-Mu yang rapuh dan lemah ini, agar dalam setiap tantangan, pilihan yang kami ambil adalah pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tutup dulu Zoom-nya.